Hold on. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, bright people. Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Kali ini saya mau sharing sebuah tips sederhana sebetulnya. Bagaimana untuk menyelenggarakan webinar dengan profesional, smooth, tidak terganggu, khususnya untuk para host atau penyelenggara yang visually impaired atau tunanetra atau yang menggunakan aplikasi pembaca layar. Karena kadang yang sering terjadi ya teman-teman, ketika penyelenggaranya itu adalah seorang tunanetra atau beberapa orang tunanetra yang itu menggunakan screen reader, itu kan kadang konsentrasi kita terpecah ya, karena selain kita harus mendengarkan partisipan atau pembicara, kalau misalnya ini konteksnya adalah webinar atau talk show gitu ya, itu kita kadang-kadang terpecah karena konsentrasi kita juga harus mendengarkan screen reader. Nah, sebetulnya apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan agar webinarnya itu lancar gitu ya? Nah, saya mau share beberapa hal di sini. Nah, yang pertama itu adalah soal waiting room. Nah, jadi upayakan ketika kita menyelenggarakan webinar itu kita mengaktifkan waiting room sebelum acaranya itu dimulai. Tujuannya apa? Yang pertama, agar kita mudah untuk set para host dan co-hostnya dulu. Jadi paling penting itu adalah sebelum pas partisipan itu masuk, kita hanya izinkan dulu mereka-mereka yang akan menjadi penyelenggara nih, misalnya tim-tim operator, lalu moderator, MC itu semuanya harus menjadi co-host gitu ya. Nah, kalau semuanya langsung masuk tanpa ada waiting room itu kan akan ribet banget gitu. Nah, tetapi ketika diaktifkan waiting room, lalu orang-orang yang menjadi panitia itu masuk, jadi kita bisa admit atau masukkan dulu orang-orang yang menjadi panitia untuk bisa menjadi host dan co-hostnya. Nah, caranya itu coba kita cek di sini ya. Audio settings button menu. Ini saya tekan tab. Stop my video. Video settings. Open participants panel closed. One Nah, part. setelah partisipan, More options for participants button menu. nah ini kan more option for participant. Ini buat nanti ngelola partisipan. Nah, di sini More meeting controls button menu. more meeting controls ya. Enter. Press CTRL plus arrow keys on Enter, chat. Submit. React. ke Sub. Pause bawah. slash stop recording. Breakout room. Pause slash quizzes. Notes. Sub. Whiteboard. Apps. Sub. Host tools. Sub menu. Nah, di host tools ya. Enter di sini. Enter. Lock meeting unchecked. Enable waiting room unchecked. Nah, ini enable waiting room. Jadi, Lock meet. Enable waiting room unchecked. nah, kalau misalnya kan sekarang posisinya uncheck. Jadi kalau di uncheck, ini dia ketika ada orang masuk melalui link Zoom yang kita berikan, itu langsung masuk semua. Nah, tapi kalau kita ini di enter, Enter. Enable waiting room checked. Host nah, tools button ya menu. dicek gitu ya, itu nanti dia akan Press nunggu CTRL. dulu di ruang tunggu atau waiting room. You Nanti have enabled the ketika, waiting. ketika di admit atau disetujui oleh host, itu nanti dia baru bisa masuk gitu ya. Itu yang pertama. Nah, tapi nah selain kita aktifkan waiting room dulu, nah terus pastikan nih teman-teman, pastikan partisipan atau selain host dan co-host itu tidak memiliki izin atau tidak memiliki akses untuk unmute dirinya sendiri. Nah, ini pertama penting karena kadang-kadang itu peserta suka kurang aware ya ketika kan ada settingannya tuh di bagian setting, ada settingan bahwa kita bisa setting bahwa ketika kita join ke sebuah Zoom otomatis di posisi mute. Tapi itu biasanya harus di checklist dulu. Nah, kalau itu belum disetting di sana, di setting Zoom, jadi partisipan yang baru masuk itu posisinya itu sedang unmute atau tidak dibisukan mikrofonnya, tidak dimatikan mikrofonnya sehingga nanti ketika join langsung bisa merusak situasi ya. Dia masuk, dia misalnya dia ngomong langsung suaranya masuk, belum kalau suara-suara screen readernya, maksudnya yang partisipan ini udah tunanetra juga, jadi suara screen reader juga ikutan masuk. Nah, itu kan akal berisik banget. Nah, selain itu, bagi kita penyelenggara webinar, itu juga penting untuk mematikan fungsi ini agar partisipan itu yang pertama ketika berjalan webinar itu jangan sampai dia tidak sengaja menghidupkan mic atau yang kedua memang ya kadang-kadang ada yang tidak taat dengan aturan ya meskipun di awal misalnya dibacakan oleh MC tata tertib tidak menghidupkan mikrofon bla bla tapi kadang-kadang ada yang tidak terlalu memperhatikan atau ya kadang-kadang
iseng aja sih, jadi berisik-berisik gitu ya. Nah itu kan akan mengganggu sekali ya konsentrasi baik pembicara atau penyelenggara yang lain. Jadi tidak kondusif. Nah caranya kita harus mematikan izin tersebut. Nah caranya di sini tadi sama tadi di More host tools button menu. Press di more options for participants. Host tools button menu. tadi udah masuk di meeting control ya, lalu ini di host Enter. tools. Like meeting. Enable waiting Pilih room. ini. Hide profile pictures unchecked. Allow all participants to share screen checked. Nah ini juga yang allow all participant to share screen juga sebaiknya di ini ya, di not check ya, di enter. Jadi dihilangkan centangnya. Tujuannya apa? Biar kalau misalnya memang nanti ada sesi berbagi layar dan itu hanya pembicara saja yang bisa berbagi layar, lebih baik pembicara di set menjadi co-host, lalu dia bisa share screen-nya sendiri gitu. Atau, nah jadi biar ini nggak ada yang sengaja kepencet, nggak sengaja kepencet atau sengaja gitu ya. Chat checked. Rename themselves. Unmute themselves checked. Nah ini yang unmute themselves. Unmute themselves checked. Nah pada defaultnya dia itu di checklist ya, jadi peserta yang masuk dia bisa unmute sendiri. Nah kalau ini kita not check. Enter. Unmute themselves unchecked. Nah, jadinya peserta itu harus diizinkan unmute dulu oleh user, oleh admin gitu ya. Nanti caranya di sini nih. Nah, ini kan sudah More dikunci ya, meeting control. mute-nya ya. Nah, lalu kita ke partisipan coba output. Expanded. Leaving menu. Dimas Prasetyo Muharam. Left parent host. Me right parent. Dimas Prasetyo Muharam. Ya, ini karena nggak ada peserta yang lain ya. Dimas Praset mute button. More options for mute button. Nah, Dimas Prasetyo Muharam profile button. tapi ini ketika di daftar partisipan ini kita bisa tekan spasi. Context menu. Edit profile. Rename. Nanti ada keluar pilihan-pilihan, ada rename, edit profile, rename, edit profile, rename. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau udah posisinya di kursor di sini, kita nggak usah ditekan spasi, kita tekan tab aja. Mute button. Nah, ini ada mute, unmute. Nah, biasanya karena ini saya sedang recording, jadi nanti kalau misalnya posisi partisipannya itu sedang di mute semua, gitu ya. Nah, itu nanti dia juga ini posisinya di sini bukan mute, tetapi ask to unmute. Nah, jadi skenario gini, ketika misalnya sesi tanya jawab nih, ketika sedang webinar, nanti kan dikasih instruksi nih, buat peserta yang ingin bertanya silakan raise hand. Nah, shortcutnya itu kan Alt Y, dikasih tahu kalau di PC atau di Windows itu Alt Y. Nah, jadi nanti biasanya di sini nih di partisipan ini, yang Alt U tadi di partisipan biasanya selain host dan co-host yang ada di daftar paling atas, biasanya ketika nanti ada partisipan yang sudah raise hand atau Alt Y, dia nanti akan namanya naik ke atas ke bawah dari para host gitu ya. Nah, itu nanti ketika ada di posisi nama itu kita tekan tab, nanti dia ada tuh tombol ask to unmute. Jadi meminta partisipan yang kita pilih tadi buat unmute. Nah, kalau sudah ditekan itu nanti dia baru bisa tekan tombol unmute-nya kayak gitu. Jadi lebih kondusif kan ketika sudah oke, yang sekarang bicara dilihat yang raise hand misalnya Budi gitu kan. Oke, nanti dicek Budi dikasih ask to unmute. Jadi silakan unmute mikrofonnya, silakan buka mikrofonnya. Oke, nanti dia baru bisa klik tuh, baru bisa ngomong. Sedangkan yang lain kalau tidak di ask to unmute dia nggak bakal bisa pencet unmute, nggak akan bekerja tuh tombolnya. Nah, setelah dia ngomong, setelah dia selesai kasih pertanyaan misalnya, oke, makasih ada lagi. Oke, cukup. Nah, kalau udah cukup, lalu diklik lagi nih tombol yang ini. Di list partisipan, namanya, terus. Mute button. Nah, pasti jadi tombolnya kayak gini, tombol mute. Nah, tapi jangan saya mute di sini. Kalau di mute nanti recording saya berhenti gitu ya. Nah, ini harus ditekan enter di sini. Biar untuk mematikan audio atau mikrofon si partisipan yang bertanya tadi. Atau kalau misalnya si partisipan tadi sudah langsung mute mikrofonnya sendiri, nah ini biasanya nggak muncul mute. Tapi itu sebetulnya sudah aman. Ketika dia sudah mute, nah dia nggak bisa unmute sendiri, kecuali kita tekan tombol ask to unmute. Kayak gitu. Udah paham ya? Nah terus setelah partisipan itu bicara, kan tadi biasanya kan dia raise hand ya. Kalau dia untuk partisipan sendiri untuk menurunkan tangannya, lower hand itu biasanya tekan Alt Y lagi. Tapi kalau misalnya seperti ini,
Participants list. Demus Prosetio Muharam. Left parent host. Me right parent. Computer audio sharing. Computer audio unmuted. Video on hand raised. Nah, ini Recording kan, locally. nah Looks like we're keterangannya done. gitu ya, hand raise gitu ya. Berarti dia assignnya itu angkat tangan. Nah, biasanya kalau di tab, Demus Prosetio mute button. More option. Invite left. Mute. Demus Proset. Participants list. Demus space. oke. Contact. Rename. Edit pro. Rename. Edit escape. Demus Prosetio. Mute button. Nah, ini nggak ada sih karena mungkin karena Alt fokus Y. ya. Leaving menus. Participants left. Nah, tapi harusnya biasanya ketika saya raise hand, nanti ketika tekan tombol tab, itu sebelum ask to unmute atau tombol mute, itu nanti ada pilihan lower hand, lower uh, its hand atau apalah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menurunkan tangannya, jadi biar nanti dia namanya tidak ada di paling atas lagi, sehingga orang lain yang bertanya, yang raise hand juga nanti namanya bisa naik naik ke atasnya lagi, seperti itu. Nah, itu ada caranya kalau misalnya ingin membuat diskusi itu lebih berjalan smooth ya, tidak terganggu dengan suara-suara lain, tidak jadi orang tidak sembarangan bisa bertanya atau sembarangan bicara gitu ya, dan juga menjaga alur diskusi itu lebih kondusif seperti itu. Nah, di luar hal teknis ini, ada juga hal eh, yang nggak terkait langsung dengan fitur di Zoom, tetapi dengan bagaimana kita mengelola webinar itu agar misalnya pengelola yang semuanya tunanetra ini lebih nyaman gitu ya. Nah, yang pertama, ketika ada moderator, itu sebaiknya ada asisten. Bisa asisten moderator atau operator lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi moderator itu ketika menjalankan diskusi, itu sebaiknya memang fokus di diskusi ya. Karena kalau dia tipenya sebagai host pada acara talk show, itu kan kita harus probing terus. Harus memfollow up pertanyaan, harus memfollow up pernyataan dari speaker untuk membuat obrolan itu atau diskusi itu menjadi mengalir gitu ya. Jadi misalnya dia terus juga kita harus menghafal atau membaca sebelumnya CV-CV-nya sehingga kita bisa tahu apa yang kira-kira bisa kita tanyakan, lalu bagaimana bisa mengkaitkan antara satu pembicara dengan pembicara yang lain. Nah, itu betul-betul harus fokus gitu loh. Karena tadi host berperan juga untuk mengatur alur diskusi dan juga obrolan. Sedangkan biasanya pembicara itu tidak memerlukan kayak slide presentasi atau materi. Jadi memang materi itu adalah host yang mengelolanya. Nah, sedangkan kalau misalnya tipenya adalah moderator acara seminar gitu mungkin akan lebih ringan ya karena ya dia hanya cukup membacakan CV lalu mempersilahkan pembicara untuk mempresentasikan materinya misalnya 15 menit, 20 menit. Nanti selama proses itu kan moderator hanya mendengarkan saja atau mungkin bisa mengerjakan hal yang lain gitu. Tidak perlu sambil probing atau follow up pertanyaan. Nah, tapi ketika konsep talk show, ini harus dibantu oleh operator. Operatornya tugasnya apa? Yang pertama, dia harus membantu untuk ngecek bagian chat box. Chatbox itu kan kadang-kadang ada peserta yang bertanya lewat chatbox, kadang-kadang ada yang nulis pertanyaan di situ atau tanggapan di situ. Nah, menurut saya itu perlu ada operator lain yang mengumpulkan itu dan nanti ketika sesi tanya jawab, operator ini juga harus bicara gitu ya, open mic, memberitahu misalnya eh, maaf ini ada pertanyaan juga dari chatbox, lalu bisa disebutkan. Langsung, langsung lisan aja karena kalau pengelola tunanetra juga kan mungkin nggak bisa dikasih kode atau gimana, agak ribet dan mengganggu konsentrasi ya. Tapi langsung disebutkan nanti bisa langsung masuk ke dijawab oleh pembicara seperti itu. Nah, lalu selain itu asisten atau operator ini juga bisa membantu juga untuk yang tadi ya. Seperti misalnya ngecek siapa yang sudah angkat tangan, yang raise hand, lalu juga menurunkan tangannya lagi atau lower handnya kalau misalnya dia sudah selesai bertanya. Terus juga ask to unmute dan menekan tombol mute. Nah, itu juga fungsi dari operator. Jadi itu sangat penting sih agar acara itu bisa berjalan tepat waktu, ya kan, smooth, transisinya juga smooth gitu kan. Jadi biar tidak ada waktu yang terbuang. Nah, kadang-kadang yang sering miss itu adalah antar sesi ya. Kalau misalnya semuanya ini tidak konsentrasi penuh, bisa jadi jeda antar sesi itu bisa eh, lama tuh karena yang berikutnya itu dia tidak sadar bahwa oh sudah giliran saya atau misalnya harus memutar lagu Indonesia Raya, lagu himne atau apapun, nah itu kadang-kadang suka terlewat kalau misalnya tidak memperhatikan alurnya seperti itu. Nah itu mungkin beberapa yang bisa saya
sharing ya, agar diskusi atau talk show atau webinar dengan menggunakan Zoom dengan pengelola yang para tunanetra pengguna screen reader itu bisa menjadi lebih profesional. Saya ini tentu adalah tips yang khusus selain hal-hal yang umum ya. Kalau misalnya kamu untuk menjalankan acara ini biar seperti pada umumnya, misalnya videonya harus dicek, ya kan, posisinya dan lain-lain. Terus juga eh, ada spotlight, ya kan, nanti bisa di set as spotlight itu speakernya ketika dibicara dan lain-lain. Itu kalau ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan saya akan jawab di kolom komentar ya. Oke, thank you and see ya.